Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Psikologi Kepribadian akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul tentang psikoanalisa Carl Gustav Jung. Kelompok 5 ini terdiri dari Ardi Alansyah, Arif Nur Sidik, Arina Salma Farihah, dan Ashifa Nur Izzah Tanjung. Nah, apa saja sih yang akan dibahas oleh kelompok 5? Yang pertama yaitu biografi Carl Gustav Jung. Yang kedua, struktur kepribadian. Yang ketiga, dinamika kepribadian. Yang keempat, perkembangan kepribadian. Dan yang terakhir, aplikasi. Baik teman-teman semua, tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama materi yang pertama yaitu biografi Carl Gustav Jung. Biografi Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung lahir pada 26 Juli 1875 di Caswil, Swiss. Kedua orang tua Jung merupakan anak bungsu dari 13 bersaudara. Ayah Jung adalah seorang pendeta dan ibunya adalah anak seorang pemuka agama. Sedangkan kakek dari pihak ayahnya adalah dokter yang ayahnya adalah dokter paling terkenal di kotanya. Sehingga tradisi agama dan kedokteran sangat lekat pada keluarga Jung. Keluarga Jung juga lekat dengan tradisi mistisme sehingga hal ini kemudian memengaruhi teori Jung. Jung adalah anak tengah dari 3 bersaudara. Kakak laki-lakinya meninggal pada usia 3 hari, sedangkan adik perempuannya berjarak 9 tahun dari Jung. Sehingga masa awal kehidupan Jung dihadapi sebagai seorang anak tunggal. Jung merasa dirinya memiliki 2 kepribadian yang ia sebut sebagai kepribadian nomor 1 dan kepribadian nomor 2. Kepribadian nomor 1 muncul pada masa kanak-kanak, sedangkan kepribadian nomor 2 mulai muncul pada masa remaja. Kepribadian nomor 1 cenderung ekstrovert, sedangkan kepribadian nomor 2 cenderung introvert. Namun, antara umur 16-19 tahun, Jung merasa kepribadian nomor 1 kembali mendominasi dirinya. Di awal masa sekolahnya, Jung cenderung introvert, namun ketika telah memasuki jenjang profesional, ia lebih ekstrovert. Pada awalnya, Jung tertarik mempelajari arkeologi dan ilmu alam. Hal ini dilatar belakangi karena pada saat itu Jung mengalami kesulitan keuangan. Meskipun ia berasal dari keluarga terpandang, ia masuk ke Universitas Basel pada awalnya. Baru kemudian ia mengambil studi kedokteran dan mendapatkan kesempatan untuk berpraktik di sebuah rumah sakit paling prestisius di dunia yang berlokasi di Zurich. Dari sini, Jung kemudian mempelajari psikoanalisis Freud dan berkorespondensi dengan Freud. Keduanya kemudian semakin dekat dan Freud kemudian mengangkatnya sebagai presiden Asosiasi Psikoanalisis yang pertama. Namun, hubungan keduanya menjadi dingin sejak perjalanan Freud dan Jung ke Amerika Serikat. Setelah itu, Jung memutuskan untuk mengembangkan teorinya sendiri dan mundur dari asosiasi psikoanalisis. Jung mengalami hubungan yang kompleks dengan pasiennya yang dikenal dengan nama Tony Wolff. Hubungan mereka berlangsung hampir selama 40 tahun dan diketahui oleh istri Jung. Hal ini memengaruhi pernikahan Jung, namun tidak membuat Jung bercerai dengan istrinya. Jung tetap melanjutkan profesinya sebagai psikolog dan mendapatkan gelar profesor bidang psikologi medis dari Universitas Basel pada tahun 1944. Ia meninggal pada 6 Juni 1961 pada usia 86 tahun di Zurich, hanya berselang 6 tahun semenjak kematian istrinya. Selanjutnya tentang struktur kepribadian. Kepribadian atau psyche mencakup keseluruhan pikiran, perasaan, dan tingkah laku, kesadaran, dan ketidaksadaran. Namun, tidak seperti Freud, Jung menegaskan bahwa kebanyakan porsi terpenting alam bawah sadar bermuara bukan dari pengalaman-pengalaman pribadi individual, namun dari eksistensi manusia yang jauh di masa lalu.
sebuah konsep yang disebut Jung sebagai alam bawah sadar kolektif. Dalam struktur kepribadian, ada yang namanya kesadaran dan ego. Menurut Jung, hasil pertama dari proses diferensiasi kesadaran itu adalah ego. Sebagai organisasi kesadaran, ego berperan penting dalam menentukan persepsi, pikiran, perasaan, dan ingatan yang bisa masuk ke kesadaran. Dan penyaringan pengalaman ego berusaha memelihara keutuhan dalam kepribadian dan memberi orang perasaan, kontinuitas, dan identitas. Selanjutnya yang kedua ada tak sadar pribadi dan kompleks. Pengalaman yang tidak disetujui ego untuk muncul kesadaran tidak hilang, tetapi disimpan dalam persona unconscious. Di dalam tak sadar pribadi, sekelompok idea atau perasaan-perasaan, pikiran-pikiran, persepsi-persepsi, ingatan-ingatan mungkin mengorganisir diri menjadi satu disebut kompleks. Kompleks memiliki inti, yaitu inti kompleks yang bertindak sebagai magnet menarik atau mengonsentrasikan berbagai pengalaman ke arahnya, sehingga inti itu dipakai untuk menemani kompleks itu. Yang ketiga ada tak sadar kolektif. Tak sadar kolektif merupakan pondasi ras yang diwariskan dalam keseluruhan struktur kepribadian. Jadi apa yang dipelajari dari pengalaman secara substansial dipengaruhi oleh tak sadar kolektif yang menyeleksi dan mengarahkan tingkah laku sejak bayi. Isi utama tak sadar kolektif adalah arsetip yang dapat muncul ke kesadaran dalam wujud simbolisasi. Keempat ada arsetip. Jung mengidentifikasikan berbagai arsetip, yaitu lahir, kebangkitan atau lahir kembali, kematian, kekuatan, magic, unity, pahlawan, anak, Tuhan, setan, orang bijak, ibu pertiwi, binatang, dan lain-lain. Di antaranya yang paling penting dalam membentuk kepribadian dan tingkah laku adalah persona, anima animus, shadow, dan self. Ini yang disebut dengan persona, anima, dan animus, shadow, dan self. Persona dibutuhkan untuk survival, membantu diri mengontrol perasaan, pikiran, dan tingkah laku. Tujuannya sendiri adalah menciptakan kesan tertentu kepada orang lain dan sering juga menyembunyikan hakikat pribadi yang sebenarnya. Lalu anima dan animus. Anima dan animus berperan sebagai gambaran kolektif yang memotivasi masing-masing jenis untuk tertarik dan memahami lawan jenisnya. Pria memahami wanita berdasarkan animanya dan wanita memahami kodrat pria berdasarkan animusnya. Lalu shadow. Shadow atau bayangan adalah insting dasar yang menuntun penyesuaian dengan realita berdasarkan pertimbangan untuk menyelamatkan diri atau survival. Yang terakhir, self. Self menjadi pusat perhatian yang dikelilingi oleh semua sistem lainnya. Yang kelima ada simbolisasi. Simbol adalah tanda yang tampak mewakili hal lain atau yang tidak tampak. Pertama, dalam bentuk retrospektif, dibimbing oleh insting simbol secara sederhana menunjukkan impuls yang karena alasan tertentu tidak terpuaskan. Kedua, dalam bentuk prospektif, dibimbing oleh tujuan akhir kemanusiaan. Simbol mengekspresikan kumpulan kebijaksanaan yang telah dicapai, yang dapat diterapkan pada masa yang akan datang. Yang terakhir, yang keenam, sikap dan fungsi. Salah satunya ada sikap introversi dan ekstroversi. Sikap introversi mengarahkan pribadi ke pengalaman subjektif, memusatkan diri pada dunia dalam dan private, di mana realita hadir dalam bentuk hasil amatan, cenderung menyendiri bahkan antisosial. Umumnya orang introversi itu senang introspeksi dan sibuk dengan kehidupan internal mereka sendiri, sedangkan sikap ekstraversi mengarahkan pribadi ke pengalaman objektif, memusatkan perhatiannya ke dunia luar alih-alih berpikir mengenai persepsinya. Lalu fungsi. Pikiran, perasaan, penginderaan, intuisi. Pikiran adalah fungsi intelektual. Perasaan adalah fungsi evaluasi. Penginderaan adalah fungsi perseptual atau kenyataan.
Nah, intuisi adalah persepsi secara tak sadar atau subliminal. Dinamika kepribadian. Jung mengatakan bahwa kepribadian atau psaiki bersifat dinamis dengan gerakan yang konstan. Dinamika psaiki tersebut disebabkan oleh energi psikis yang oleh Jung disebut dengan libido. Dalam dinamika psaiki terdapat prinsip-prinsip, di antaranya yaitu yang pertama ada interaksi antar struktur kepribadian. Terbagi menjadi prinsip oposisi atau prinsip yang saling bertentangan, di mana prinsip ini itu sering terjadi karena kepribadian mengandung berbagai kecenderungan konflik. Namun, Jung meyakini bahwa ketegangan akibat konflik itu merupakan esensi dari hidup. Tanpa konflik, maka dalam diri manusia tidak akan ada energi dan kepribadian. Terus ada prinsip kompensasi atau prinsip saling mendukung. Prinsip ini digunakan untuk mencegah seseorang agar tidak menjadi neurotik. Prinsip ini biasanya terjadi antara sadar dan tidak sadar. Selanjutnya ada prinsip sintesis atau bergabung dengan kesatuan. Prinsip ini meyakini bahwa kepribadian akan terus mengkombinasi pertentangan untuk mencapai kepribadian yang seimbang dan integral. Yang kedua ada energi psikis. Energi psikis merupakan manifestasi kehidupan, yakni energi organisme sebagai sistem biologi. Energi psikis lahir seperti semua energi vital lain, yakni dari proses metabolisme tubuh. Energi psikis tidak dapat diukur atau dirasakan, namun terungkap dalam bentuk daya-daya aktual atau potensial. Yang ketiga ada prinsip ekuivalensi. Prinsip ekuivalensi menyatakan bahwa jika energi dikeluarkan untuk menghasilkan suatu kondisi tertentu, maka jumlah yang akan dikeluarkan itu akan muncul di salah satu tempat dalam sistem. Prinsip ekuivalensi menyatakan bahwa jika energi dikeluarkan dari salah satu sistem, misalnya ego, maka energi itu akan muncul pada suatu sistem yang lain, mungkin personal. Yang keempat ada prinsip entropi. Prinsip entropi menyatakan bahwa jika ada dua benda yang berbeda suhunya bersentuhan, maka panas akan mengalir dari benda yang suhunya lebih panas ke benda yang suhunya lebih dingin. Prinsip entropi yang digunakan oleh Jung untuk menerangkan dinamika kepribadian menyatakan bahwa distribusi energi dalam psaiki mencari keseimbangan. Perkembangan kepribadian. Yang pertama, mekanistik, purposif, dan sinkronisitas. Perkembangan adalah salah satu peristiwa psikis yang sangat penting. Jung yakin bahwa dua pandangan ini, mekanistik dan purposif, dibutuhkan untuk melengkapi pemahaman terhadap kepribadian. Dua peristiwa psikis yang terjadi secara bersamaan dan tampak saling berhubungan, yang satu tidak menjadi penyebab dari yang lain, karena keduanya tidak dapat ditunjuk mana yang masa lalu dan mana yang masa depan. Ini dinamakan prinsip sinkronisitas. Yang kedua, individuasi dan transendensi. Tujuan hidup manusia adalah mencapai kesempurnaan yang disebut realisasi diri. Individualisasi diri adalah proses analitik memilah-milah, merinci, dan mengelaborasi aspek-aspek kepribadian. Arsetip-arsetip insting-insting tak sadar harus diberi kesempatan untuk mengungkapkan diri melalui ego. Transendensi adalah proses sintetik, mengintegrasikan materi tak sadar dengan materi kesadaran, mengintegrasikan aspek-aspek di dalam suatu sistem, dan mengintegrasikan sistem-sistem secara keseluruhan agar dapat berfungsi dalam satu kesatuan secara efektif. Yang ketiga, tahap-tahap perkembangan. Pertama, hereditas berkenaan dengan insting biologi yang berfungsi memelihara kehidupan dan reproduksi. Kedua, hereditas juga mewariskan pengalaman leluhur dalam bentuk arsetip. Ingatan tentang ras yang telah menjadi bagian dari hereditas karena diulang berkali-kali lintas generasi. Tahap-tahap perkembangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, usia anak atau childhood yang terbagi lagi menjadi 3.
Yang pertama, tahap anarkis usia 0 sampai 6 tahun. Pengalaman pada fase anarkis ini sering muncul ke dalam kesadaran sebagai gambar primitif yang tidak dapat dijelaskan secara akurat. Yang kedua, tahap monarkis usia 6 sampai 8 tahun. Pada anak-anak ditandai dengan perkembangan ego dan mulainya pikiran verbal dan logika. Pada tahap ini, anak memandang dirinya secara objektif, sehingga sering secara tidak sadar mereka menganggap dirinya sebagai orang ketiga. Yang ketiga, tahap dualistik usia 8 sampai 12 tahun. Ditandai dengan pembagian ego menjadi dua, objektif dan subjektif. Anak kini memandang dirinya sebagai orang pertama dan menyadari eksistensinya sebagai individu yang terpisah. Tahap-tahap perkembangan yang kedua ada usia pemuda. Tahap pemuda berlangsung mulai dari pubertas sampai usia pertengahan. Tahap ini ditandai oleh meningkatnya kegiatan, matangnya seksual, tumbuh kembangnya kesadaran, dan pemahaman bahwa era bebas masalah dari kehidupan anak-anak sudah hilang. Kesulitan utama yang sering dihadapi masalah kecenderungan untuk hidup seperti anak-anak dan menolak menghadapi masalah kekinian yang disebut prinsip konservatif. Tahap perkembangan yang ketiga ada usia pertengahan atau middlehood. Tahap ini dimulai antara usia 35 atau 40 tahun. Periode ini ditandai dengan aktualisasi potensi yang sangat bervariasi. Pada tahap usia pertengahan, muncul kebutuhan nilai spiritual, yaitu kebutuhan yang selalu menjadi bagian dari jiwa. Tetapi pada usia muda dikesampingkan, karena pada usia itu orang lebih tertarik pada nilai materialistik. Usia pertengahan adalah usia realisasi diri. Tahap perkembangan yang terakhir yaitu usia tua. Usia tua ditandai dengan tenggelamnya alam sadar ke alam tak sadar. Banyak di antara mereka yang mengalami kesengsaraan karena berorientasi pada masa lalu dan menjalani hidup tanpa tujuan. Selanjutnya itu aplikasi. 1. Tes asosiasi kata. Tujuan tes asosiasi kata Jung adalah untuk mengungkap perasaan-perasaan yang bermuatan kompleks. 2. Psikoterapi. Menurut Jung, kliennya akan melewati 4 tahapan, yaitu pengakuan, pencerahan, pendidikan, dan perubahan. A. Konvensi. Klien memuntahkan isi-isi tak sadar yang mengganggunya dengan memakai objek di sekitarnya, terutama terapis sebagai sarana. B. Eludikasi. Tahap interpretasi dan penjelasan. Penyebab timbulnya tingkah laku neurosis yang tidak dikehendaki. C. Edukasi. Terapis mendorong klien untuk mempelajari tingkah laku baru agar klien dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menjawab tantangan-tantangan yang muncul. D. Transformasi. Memberi jalan klien mencapai realisasi diri.